Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kulan Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Tema kita pada pagi ini yaitu dari alam untuk kita. Kalau kita membahas batik, batik merupakan sebuah warisan budaya yang harus terus kita lestarikan. Bagaimana keseruan dan cerita dari pengrajin batik pada pagi hari ini yaitu Ibu Herlina Susanti. Halo Ibu. Halo. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya lancar ya perjalanan ke studio ya? Lancar, alhamdulillah. Oke, nah ini kita temanya dari alam untuk kita. Betul. Berarti ini batiknya memang berarti dari Warna alam. pewarna alami gitu ya. Berarti pilihannya berarti apa aja kalau di batik tuh Bu? Kalau di pewarnaan batik, kalau di warna alam kan ada kayu-kayu sejenis kayu mahoni, iya. terus buah-buah kayak buah jolawi itu kan bisa kuning. Memang warnanya tidak terlalu banyak kayak pewarnaan kimia atau sintetis. Iya. Jadi tertentu warnanya coklat, biru, kuning, seperti itu. Terus ada merah-merah dikit. Oke. Tapi sebelum kita ulik-ulik bagaimana proses pembuatan dan bagaimana mungkin cerita perjalanan, pengen tahu dulu nih background dari Ibu Santi ya? Iya, Panggilannya Bu Santi ya? Iya, betul. Panggilan Bu Santi, backgroundnya itu asalnya dari mana sih? Asalnya Santi dari Kedurang, Bengkulu Selatan. Oh, Bengkulu Selatan. Desa Palasiring. Oh alah. Ini kebanggaan nih gitu kalau ada warga dari Palasiring ini nonton nih gitu kan. Iya, Ini betul. putri asli daerah sana nih. Iya, betul. Gitu, jadi perajin batik Jadi gitu perajin kan, batik, diundang TVRI. Terima kasih juga udah datang ke TVRI kita, Bu ya. Iya, Kayak gitu. sama-sama. Nah, asli dari Bengkulu Selatan. Iya, betul. Kalau basic keluarga emang perajin batik juga atau tidak? Kalau keluarga kita keluarga petani ya, dari keluarga dari bapak, dari nenek-nenek moyang kita memang kita petani dari petani kebun kopi. Oh, kopi ya gitu ya. Kenapa bisa sampai terjun ke batik gitu? Bisa diceritain nggak perjalanannya seperti apa? Kalau kita terjun ke batik, kita Santi sendiri mengenal batik itu dari tahun 2017. Kebetulan Santi kan dari kebun mau menyekolahkan anak gitu. Oh. Jadi otomatis kan di rumah itu kan jadi ibu rumah tangga. Ya. Jadi mau cari untuk kesibukan lah sebagai ibu rumah tangga gitu. Kebetulan di Betungan itu tahun 2017 mengadakan pelatihan batik di Kelurahan Betungan bersama Kadin Provinsi. Nah di situ Santi terjun dan belajar ngebatik. Memang dari sananya memang Santi senang sejenis kayak kerajinan-kerajinan gitu seperti anyam-anyaman gitu kan, bikin tas rajutan. Nah, di batik ini mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai kita menuangkan karya gitu, dibikin di kain gitu. Ya? Jadi buat bikin keunikan tersendiri lah gitu. Iya. Dari perajin-perajin lainnya juga memang punya apa ya, mungkin punya kreativitas tersendiri juga untuk mengkreasikan ya. Betul. Kayak gitu. Nah, tapi sebelum terjun di 2017 tuh perjalanannya seperti apa? Bisa sampai ke Bengkulu gitu kan. Tadi mungkin sebelum ini kan kita briefing, kita kan banyak banget nih perjalanannya. Iya, Boleh betul. ceritain dulu dong perjalanannya. Memang Santi perjalanannya memang lahir bukan di Kedurang ya, di Kedurang Palasiring itu. Santi lahirnya memang ikut orang tua berkebun kopi di Lampung. Jadi lahirnya di Lampung. Sudah itu sekolah, pulang ke desa Palasiring. Balik dusun lagi lah ya. Ke Kedurang gitu. Jadi sekolah di situ masuk MIM Palasiring. Jadi SMP-nya masuk ke SMP Muhammadiyah Palasiring. Sudah itu kita nanti lanjut ke kejuruan sekolah. Apa? Jurusan apa? Jurusan sekolah dulu di SMK Kejuruan Bengkulu Selatan, SMK 1. Santi dapat di jurusan akuntansi. Oh, hitung-hitungan ya. Ya, suka betul. suka menghitung Ya, ya. jadi hitungannya itu hitungan duit ya. Iya. Jadi
banyak sih hitungan duit, jadi bikin laba gitu, saldo debit kredit lah. Itu gurunya sih sangat menyenangkan itu di Pak Irdah, jadi di akuntansi. Jadi mensupport sekali untuk belajar akuntansi gitu. Sudah belajar accounting ya. Iya, betul. Gitu. Nah, setelah tamat dari SMA gimana tuh? Tamat SMK Sati sempat kerja di koperasi SMK juga 1 tahun kan. Jadi sudah itu waktu itu pengen mencari pengalaman yang lebih. Iya, terus? Jadi nanti ngerantau ke ibu kota. Ke Jakarta nih, jadi anak ibu kota. Iya, betul. Dari tahun berapa itu, Bu? Tahun 2000, Ingat nggak? tahun 2001. 2001 Iya. sampai tahun 2009. sampai 2009 ya. Iya. Wah, cukup lama tuh. Lumayan, alhamdulillah. Bekerja di mana? Sebagai akunting juga atau bekerja di dunia industri kreatif juga kayak gini atau kayak gimana? Kerjanya di itu apa namanya, buruh pabrik gitu. Pabrik. Pabrik. Jadi di pabrik sejenis kayak plastik lah. Jadi kita bikin assembling barang-barang plastik gitu kan. Jadi di bagian elektronik gitu, usaha assemblingnya. Setelah perjalanan Jakarta nih udah nimba pengalaman Iya, betul. cukup lama lah ya. 7-8 tahun di Jakarta. Iya, betul. Terus kembali kemana? Sudah itu kan 1 tahun berkeluarga, kebetulan mungkin udah bosan ya kerja jadi buruh gitu kan, anak nggak kurus. Jadi Santinya sempat pulang lagi ke Bengkulu Selatan. Oh, balik lagi ke dusun. Ya, balik ke Bengkulu Selatan, tinggal di mana? Oh, tinggal di mana? Jadi suami kerja di mana? Jadi ibu rumah tangga ngurus anak. Kebetulan memang keluarga dari petani. Kita baliknya ke petani lagi gitu. Balik ke petani lagi. Sempat Santi sama suami ke garap kebun di Kepayang lah, di apa namanya, kebun kopi. Berapa tahun? Ada 8 tahunan. 8 tahunan juga tuh. Terus pindahlah lagi ke Bengkulu. Balik ke Bengkulu lagi. Kebetulan anak yang apa namanya kecil itu udah mau sekolah. Iya. Jadi anak masuk sekolah, kita balik ke Bengkulu lagi, tinggal di Betungan. Tahun 2017. Oh alah, berarti momennya bertepatan nih ya. Iya. Ketika 2017 pindah, ada pelatihan dan langsung terjun ke Di batik. Iya. Berarti sebelumnya pun nggak ada basic membatik atau punya keahlian di membuat motif atau dan lain sebagainya, nggak ada? Enggak ada. Kita memang nggak tahu sama sekali sih batik itu apa gitu. Apa namanya? Pokoknya kalau dulu kain itu kalau udah bermacam-macam motif itu udah namanya kan batik. Itu apa printing, apa gimana itu kan namanya batik kan. Memang kita tidak tahu ilmu batik, memang tidak tahu sama sekali. Jadi dengan adanya pelatihan ini, berarti batik itu cuma mempunyai 2 proses gitu kan. Dari batik tulis tangan sama cap gitu aja. Yang proses yang benar-benar itu batik. Kalau misalnya dari pabrikan itu bukan namanya batik, itu kain bermotif batik. Iya. Kalau batik itu adalah yang ditulis. Yang menggunakan malam atau lilin ya. Betul. Gitu ya, di atas kain dan diproses sampailah jadi kain yang bisa digunakan juga untuk buat pakaian gitu. Jadi memang dari kemarin dulu nggak tahu sih sebenarnya apa itu batik gitu. Jadi sekarang kita kepikir, kok sekarang bisa ya kita dari kain putih bisa jadi warna-warni gitu. Itu pertama kali terjun diajakin siapa? Emang harus ikut semua kan di daerah Betungan ya tinggalnya itu betul. Gitu ya, di kampung batik juga. Waktu itu diajak sama Ibu RT itu tetangga gitu. Ayo kita ikut pelatihan ngebatik yuk. Ada di kelurahan kebatik ini ada mau. Padahal warga baru kan hitungannya. Iya, warga baru. Jadi kita masih bisa nggak ya? Coba dulu itu lihat apa sih batik itu gimana gitu. Jadi udah ngomongin benar-benar nggak tahu sama sekali sih batik itu kayak. Berapa lama kemarin proses pelatihannya? Pelatihannya itu ada 2 minggu. 2 minggu ya. Itu pure dari awal ya dikasih materi ya? Dari pertama. Jadi megang cantingnya gimana, lilinya gimana, pengennya buru-buru gitu kan. Tuh apa gurunya yang ngajarin, tunggu dulu Bu, jangan pakai dulu gitu, tunggu lilinya panas gitu. Kita saking penasaran kita kan nggak tahu sama sekali, pengen cepet-cepet. Jadi
oh berarti seperti ini proses ngebatiknya gitu. Iya. Dan sekarang menjadi aktivitas sehari-hari juga ya? Ya, jadi Gitu. untuk saat ini jadi aktivitas sehari-hari. Jadi setiap hari kita memang mengolah kain untuk saat ini. Kita kan memang dari ibu-ibu rumah tangga selesai ngantar anak sekolah atau beres-beres rumah, kita sekitar jam-jam 9 gitu udah duduk di depan untuk bikin kain untuk bisa menyalin motif lah, mendesain atau mencanting gitu. Jadi memang di batik itu kan banyak tahap-tahapan. Iya, oke. Tapi ditahan dulu tahapan-tahapan prosesnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kita akan ulik lagi bagaimana cerita perjuangan juga dalam proses pembuatan batik dari pewarna alami. Iya. Gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.